waktu dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'limun wal fa'il wal naf' wal intifa' wal ifada wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillah ta'ala wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ad-dalala 'ala al-huda wa nawaitu bidzalika islah qulubina wa qawalibna wa dhawahirna wa bawatinna wa ma 'alimahu Allah min salihil niyyat. أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين كأنه وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. Hari ini kita sudah berhenti baca karena mereka di sini khatam, alhamdulillah, tinggal 2 juz kita di dalam secara ketemu langsung insyaallah. Ada hikmah dari kemarin, ada hikmah saya terlambat atau tunda, ada hikmah biar bisa setelah pulang insyaallah. Yes. Tapi kita di tajwid ini belajar mulai dari awalnya. Awalnya itu ada muqaddimatun wa mabadi'. Muqaddimat wa mabadi' itu seluruh ilmu yang kamu belajar harus ada berapa perkara yang kamu hafal sebelumnya. Ilmu duniawi atau ilmu ukhrawi. Ilmu dunia atau ilmu ukhra itu akhirat. Ilmu dunia ini seperti kita bilang membangunan rumah itu. Harus kamu belajar definisinya apa, namanya apa, siapa yang bikin ini pertama. Ilmu doktoran atau ilmu kesehatan juga itu definisinya apa, siapa yang pertama kali bikin ini ilmu kesehatan atau ilmu doktoran. Manfaatnya apa kalau saya belajar bahas yang kita belajar di ilmu tersebut untuk apa, itu ada namanya mabadi'un. Mabadi' itu permula dalam bahasa Indonesia mungkin, atau mulai, kalau mau belajar mulai itu yang pertama. Di sini di dalam semuanya ilmu syariat ada bait syair, 3 bait syair jelasin yang kita harus belajar. Lihat ini di sini, inna mabadi'. Mabadi' dari bada'a, mulai. Dalam bahasa Arab bada'a mulai, bada'a baru belajar, mulai belajar, mulai faham, mulai ini bada'a yabda'u. Terus mabadi'un itu bermula. Mabadi' kullu fannin, inna mabadi' kullu fannin 10. Yang mau tanya atau yang mau jelasin sebelum saya lewat boleh, Bu Dede atau Bu Kios atau lain boleh naik buka mic langsung bilang ini apa maksudnya, biar tidak saya lewat habis itu balik lagi. Yeah. Jadi inna mabadi' kullu fannin. Fan itu artinya ilmu. Fan ilmu tauhid, ilmu fannu tauhid, fannu sirah, fannu fiqh, fannu balaghah, fannu lughah, fan ini maksudnya ilmu. Inna mabadi' seluruh ilmu itu ada berapa? Ada 10 perkara. Sebelum kamu masuk ke ilmu tersebut harus belajar ini sebelumnya, biar kamu paham faidahnya apa, manfaatnya apa, kamu bahasnya apa. Ya. Satu, yang pertama al-haddu. Al-haddu ini lihat di sini ya, nomor 1. Al-haddu ayat ta'rif. Al-had. Al-had itu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia artinya batasan. Sampai definisi gitu ya. Enggak, sampai mana, mulai dari mana sampai mana. Okay. Nah, mungkin kita bilang rumah fulan itu 100 meter. Jadi ada batas. Setelah 100 meter tidak boleh. Atau setelah 10 meter dari depan tidak boleh. Setelah 10 meter belakang tidak boleh. Yaitu yang namanya batas. Ilmu tajwid ini sama. Ada. Itu dalam bahasa al-haddu. Tapi di dalam ilmu tajwid al-haddu ayat ta'rif. Juga at-ta'rif itu definisi. Definisi ilmu tajwid itu apa? Ya, harus kita paham. Kenapa paham definisi ilmu tajwid? Biar saya bisa tahu faidah ilmu yang saya belajar. Ilmu tauhid definisinya apa?
ilmu sirah definisinya apa, ilmu hadis definisinya apa, harus ada definisi biar kita paham. Jadi al-tajwid itu definisinya apa? Ada dua bahasa, ada dua perkara biar kita belajar ilmu atau faham ilmu, seluruh ilmu yang kita belajar. Ada lughatan istilahan. Ada lughatan istilahan. Itu lughatan maksudnya seperti bahasa Indonesia, bahasa harian. Tajwid itu ada dalam bahasa harian. Apa itu tajwid? Artinya apa itu tajwid? Tajwid itu yang bagus. Jayyid, hada syai'un jayyid, bagus, cakap. Bisa bilang karena bahasa Arab itu jayyid, jayyidah. Kalau laki-laki perempuan melakukan hal yang bagus, kita bilang jayyidah. Ya, akhlaknya jayyidah. Tapi kalau laki-laki jayyid. Jadi di sini bisa. Tapi at-tajwid itu seluruh perbuatan yang bagus masuk di tajwid. Syai'un jayyid, hasan itu yang tadi bilang cakap atau bagus atau baik sesuai perbuatan. Itu namanya tajwid. At-tajwid lughatan at-tahsin. At-tahsin, biar jadi cakap, biar jadi bagus. Biar saya usaha biar jadi, ini namanya tajwid. Dari jawwada. Jawwada yujawwidu tajwidan. Jawwada hassanahu. Dia usaha biar jadi bagus. Rumahnya kita bilang ini rumah jayyid dalam bahasa Arab. Hadza manzilun jayyid. Ini rumahnya bagus. Atau bahasa Indonesia bilang apa? Bu Dede. Cakap atau mewah atau bilang apa itu? Mewah apa? Kalau rumah kita mau puji rumah bilang apa itu? Mewah banget. Mewah banget. Bisa. Itu bisa masuk di at-tajwid juga. Hasan, syai'un hasan. Perkara yang kedua istilahan. Itu istilah dalam bahasa Indonesia mereka pakai. Istilah. Apa itu istilah? Coba Bu, apa itu istilah? Artinya apa itu istilah? Istilahnya dalam bahasa Indonesia sama bahasa Arab sama atau tidak Bu Dede? Saya juga kurang tahu. Sama kayaknya biasanya gitu, definisi secara bahasa, secara istilah gitu ya. Enggak, kata istilah itu Bu Asmida, kata istilah apa itu? Istilah ya pengertian ya. Istilahnya kayak pengertian gitu sih. Enggak, kayak sama kata dengan lain gitu loh. bahasa Arab kayaknya Kata lain gitu, kata lain. Enggak, saya tahu bahasa Indonesia, kadang-kadang mereka pakai kata Arab tapi bukan maksudnya. Ini seperti saya kasih contoh. Seperti kata ajib. Kalau ajib maksudnya apa bahasa Indonesia apa? Bagus. Amazing gitu ya. Ya bagus. Tapi di orang Arab kalau bilang ajib itu kayak bingung. Wah, bagaimana jadi seperti itu? Aslinya tidak mungkin. Ya, saya kasih contoh. Kita tahu jalan tol itu ada dua arah, satu kanan, satu kiri. Tapi dalam satu hari saya lihat satu orang lewat di yang kiri atau yang awal hasil dia jalannya kebalik. Saya kaget, ini ajib ini. Kenapa? Terus mereka bilang, oh karena di depan ada kecelakaan atau itu mereka buka. Oh iya, saya sudah paham, jelasin. Jadi ajib beda sama yang di sini pakai. Istilah itu sama, katanya istilah, tapi istilahnya itu dari beberapa ulama seperti ahli tajwid. Mereka bilang kita kasih definisi tajwid gini. Itu namanya istilah. Ilmu hadis itu ahlul hadis bilang definisi ilmu ini gini. Berarti beberapa ulama seperti kita bilang musyawarah atau diskusi sampai jadi definisinya gini. Ini namanya istilah. Kata istilah itu bisa seperti yang tadi bilang di sini, yang mereka bilang istilahnya seperti ini. Jadi di sini at-tajwid lughatan dalam bahasa harian at-tahsin. Wa istilahan itu istilah ulama ahli tajwid. Ya,
Biar kita faham maksud apa Syekh. Ini yang di dalam perkara ini itu seluruh ahli tajwid kasih definisinya seperti ini. Ya, oke. Syekh itu saya sudah pernah baca istilahan, pernah baca syara'an. Saya sudah pernah baca syara'an, definisi salat lughatan syara'an. Ya, ini istilahan. Kenapa kita bilang istilahan di sini? Karena dari ulama ahli tajwid. Ulama ahli tajwid itu kapan muncul? Setelah Rasulullah SAW wafat 200 tahun, 300. Ada yang bilang 225. Berarti di abad yang ketiga, mulai di awalnya. 225. Itu mereka kasih definisi ilmu tajwid itu gini. Jadi yang mau belajar ilmu tajwid hafal definisinya. Definisinya itu dari siapa? Dari ulama. Sudah selesai. Tapi syara'an itu dari Nabi. Kalau kita bilang as-salatu lughatan wa syara'an. Definisi salat itu bahasa dan dalam bahasa syariat, dalam syariat. Kenapa di sini bilang syara'an, Syekh? Karena itu dari Allah dan Rasulnya. Rasulullah bilang salat itu kalau mau salat di hadis itu yang kita belajar buku fikih, harus kamu yang pertama takbiratul ihram. Habis itu ruku', sujud, lalu sampai salam. Jadi definisi salat itu apa? As-salatu aqwalun, kata-kata, wa af'alun, kerjaan atau perbuatan. Mubtada'ah bit takbir, mulai takbir. Mukhtatamah bit taslim, habisnya atau selesai taslim. Itu syara'an. Kenapa syara'an? Dari Nabi. Zakat itu definisi zakat lughatan wa syar'an. Apa itu syar'an? Syar'an itu dari Nabi. Zakat itu kasih definisi. As-saum lughatan wa syar'an. Tidak ada istilahan saum, salat yang wajib syar'i itu dari Allah Taala dan Rasulullah itu bukan syar'a, bukan istilahan, itu syar'an. Ya. Kenapa namanya syar'an? Karena yang dari Allah Ta'ala dan Rasulnya itu namanya syar'an. Yang ilmu setelah Rasulullah SAW wafat itu namanya istilah. Mudah-mudahan jelas ya. Oke, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi at-tajwid istilahan ilmun yu'rafu bihi i'ta' kullu harfin haqqahu wa mustahaqqah. Tajwid itu definisinya dalam istilah itu ilmun yu'rafu. Ilmun itu kita bisa dengan ilmu tersebut kita faham atau bisa kasih hak setiap huruf yang kita ucapan atau baca, kasih haknya. Apa itu haknya? Di sini ada haqqahu wa mustahaqqahu, makhrajan wa sifatan. Ada yang bilang haqqul harfi makhraj. Makhrajnya itu haknya. Haqqul harfi. Ucapannya dalam cara yang benar, cara yang sah. Kalau kurang ini berarti kamu tidak kasih haknya. Mustahaqqahu sifat lazim. Itu sifat yang setelah kamu ucapan huruf ada isti'la, istifal, ada sifat yang bisa berubah-berubah atau bisa apa namanya ini baca setelah kamu tahu makhrajnya. Ilmun yu'rafu bihi i'ta' kullu harfin haqqahu wa mustahaqqahu makhrajan wa sifatan. Ya, waqfan wa ibtida'an, makhraj dan sifat. Makhraj dan sifat. Waqfan wa ibtida'an. Waktu berhenti juga waktu mulai. Ya, ini seperti kalau kita bilang waktu kita mulai, waktu kita berhenti, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau berhenti, bagaimana? Ada kasrah. Tidak boleh ar-rahimi. Karena kita berhenti. Ini berarti harus kita belajar bagaimana cara wakaf. Wabtidaan seperti hamzatul wasli. Ihdina siratal mustaqim. Ihdina. Itu kenapa saya baca ihdina? Ini hamzatul wasl. Karena kita belajar. Ini hamzatul wasl. Kalau hamzatul wasl kita lihat huruf yang ketiga. Kalau harakatnya fathah itu atau dhammah. Jadi hamzah bacaannya fathah. Kalau harakatnya fathah atau kasrah. Jadi kasrah. Kalau harakatnya dhammah jadi dhammah. Ya ini ada bab khusus. Itu namanya ibtidaan. Waqfan wa ibtidaan. Min ghairi takalluf.
Ini yang banyak salah di sini. Dia mau kasih hakul harf tapi kasih hakul harf fathahnya, suara huruf tersebut. Tapi di dalam cara yang paksa. A'udzu billah. Ya tidak bisa selesai basmalah atau isti'adzah atau satu kata, atau mungkin kita bilang kalau dia tahan setengah halaman. Setelah setengah halaman sudah rusak tenggorokannya sakit. Itu namanya takalluf, bahasa Indonesia paksa. Min ghairi takalluf, tidak ada paksa sama sekali, yang normal atau relax atau biasa. Wala ta'assuf. Ta'assuf itu kelebihan, kasih haknya tapi lebih. Itu masalah juga. Ini iyyaka na'budu. Ini lebih. Ini ainnya betul tapi lebih dari yang kita baca. Ta'assuf. Min ghairi takallufin wala ta'assuf. Tibqan itu sesuai mereka belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaidah-kaidah tajwid ini izhar, nun sakinah wa tanwin, hukumnya gini-gini, itu tidak ada. Nabi tidak ngajarin sahabat seperti itu. Tidak bilang sama mereka ada ahkamul nun sakinah wa tanwin. Enggak, Rasulullah baca, tapi setelah Rasulullah wafat mereka kasih kaidah biar kita faham bacaan Rasulullah. Bacaan Rasulullah. Biar kita ngajarin yang di sebelahnya. Di setelahnya. Sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah otomatis mau faham bagaimana caranya. Ini kita tahu anak kita kecil yang baru belajar Al-Fatihah, baru belajar surat Al-Ikhlas, surat An-Nas. Ikut saya wahai anakku, ayo ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim sampai hafal. Ayo baca. Dia baca mirip atau seperti yang kita ngajarin. Itu yang mereka belajar sama Rasulullah SAW seperti itu. Tapi anak yang tadi kita ngajarin, dia tahu ini ra-nya Bismillahirrahmanirrahim. Dia tahu ra-nya ini tebal, hukumnya apa? Enggak. Dia dengar dari saya, baca seperti saya. Sahabat seperti itu. Belajar dari Nabi, waktu mereka dengar Nabi ucapannya bagaimana, mereka ucapan seperti Nabi. Jadi qiraat itu semuanya yang kita bilang qiraat 7 atau apalagi atau 10 atau 14 itu semuanya dari Nabi. Nabi sudah pernah baca seperti yang kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina ini 3. An'amta alaihim. Ya, itu Rasulullah baca seperti ini. Ada berapa orang hafal, dia suka, sudah ngajarin yang berikutnya. Jadi ini yang namanya sesuai atau seperti mereka belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ini definisi tajwid. Apa itu tajwid? At-tahsin, lughatan at-tahsin. Wa istilahan i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu. Ilmun yu'rafu bihi. Ilmun itu kalau kita belajar ilmu tersebut bisa kasih haqqul harfi wa mustahaqqahu. Dari waktu mulai atau dari berhenti, waktu mulai atau waktu berhenti. Juga tidak ada paksa, juga tidak ada kehilangan juga bisa. Tapi lima talaqau sesuai atau seperti mereka belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini definisinya. Yang kedua al-maudhu'. Al-maudhu' itu ilmu tajwid kalau kita belajar manfaatnya bukan manfaatnya. Untuk apa? Untuk ucapan Al-Qur'an. Jadi namanya maudhu'uhu. Selalu kita bilang tajwid. Kasih contoh dari mana? Dari kata Al-Quran. Faman ya'mal. Nun ketemu ya idgham. Contohnya apa? Faman ya'mal. Tanwin ya dari Al-Quran. Jadi selalu kita belajar tajwid biar bisa baca kata-kata Al-Quran. Atau biar kita perbaiki kata-kata Al-Quran. Syekh ada di Al-Hadis.
Saya sudah pernah dengar ada berapa masyayikh, berapa kiai, berapa habaib kalau mereka di dalam majlisnya mereka baca hadis Nabi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama ana qasimun wallahu mu'ti." Ini kayak syekh, kayak seperti tajwid. Ini boleh atau tidak? Ya, ini ada khilaf di antara ulama. Hukum masalah tersebut boleh atau tidak? Tetap boleh, tetap boleh. Tapi mereka bilang kenapa boleh? Karena ini mengagungkan kata-kata hadis Nabi Muhammad SAW atau kata-kata Nabi Muhammad SAW. Bagus manfaatnya. Tapi mereka bilang, ya lihat dulu orang yang kamu sekarang baca hadisnya sama tajwid atau dalam cara tajwid, orang awam atau yang cari ilmu seperti pondok, seperti ahli ilmi agama. Ya Syekh, ini orang awam. Ya, kalau orang awam tidak boleh. Kalau orang awam tidak boleh. Ya kenapa? Karena takut kamu setelah bilang atau baca hadis Nabi Muhammad SAW, contoh ini, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih sampai akhirnya. Wa imra'atin fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ini seperti tajwid ya. Mungkin ada yang bilang sadaqallahul azim, ya kan? Ini bukan Quran. Ya. Itu kapan? Kalau orang awam. Tapi kalau enggak orang yang menuntut ilmu atau faham ilmu atau faham hadis sama Quran, boleh bacanya. Karena itu mengagungkan kata-kata Nabi atau kita baca kata-kata Nabi dalam cara yang benar. Tapi hasilnya tajwid itu khusus untuk apa? Untuk baca ayat Al-Quran. Itu yang namanya yang kedua, al-maudhu'. Al-maudhu' di sini kalau kita mau kasih terjemahnya, al-maudhu' dalam bahasa Indonesia namanya judul. Ya, di sini cocok sama yang saya tadi jelasin atau tidak? Ayo, siapa yang bantu? Ya, Bu Dede, cocok atau tidak? Enggak. Kayak tidak. Tapi di sini al-maudhu' yani wudi'a ilmu tajwid untuk kata-kata Al-Quran. Yang ketiga, as-samarah. As-samarah. Kalau saya belajar tajwid, hasilnya apa? Buahnya apa? Faidahnya apa? Manfaatnya, itu semuanya namanya samarah dalam bahasa Arab. Kita bilang buah bohong tersebut ada mangga. Pohon di tempatnya, tapi buahnya kita bisa bawa, tidak bisa makan. Dan juga faidah ilmu tajwid itu apa? Setelah saya belajar ilmu tajwid, dapat faidah apa? Buah untuk saya. As-samarah. Samarat ilmu tajwid, saunul lisan. Ini biar kita jaga lidah dari salah-salah yang ada yang kita melakukan atau kita sering waktu baca Al-Quran. Jadi ilmu lisan, saunul lisan, ilmu tajwid, samaratuhu saunul lisan. Biar tidak salah di kata-kata Al-Quran. Anil khata' fi kitabillahi azza wa jalla. Wa faidatuhu al-fawz biridha'illah. As-samarah sudah dapat. Kalau saya belajar tajwid dapat apa? Saya baca Al-Quran benar seperti bacaan Nabi. Sampai tidak ada salah. Ini semua samaratuhu. Juga ada faedah itu al-fawz biridhallah. Kalau saya baca Al-Quran seperti bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi dapat ridha dari Allah Ta'ala. Ya. Kenapa dapat ridha? Kita sudah paham hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bersabda al-mahir bil Quran ma'a safaratil kiram al-bararah. Yang bacaannya lancar itu hari kiamat sama atau taman safaratul kiram al-bararah. Apa itu safarah? Malaikat. Kita baca kiraman katibin itu kiram, as-safarah itu juga malaikat. Jadi buah atau faedah ilmu tajwid biar kita tidak salah di kata-kata Al-Quran. Oke, atau waktu baca Al-Quran.
Fadilahnya, fadilah ilmu tajwid. Fadilahnya apa itu? Nah, ilmu tajwid min asyraf itu ilmu yang paling mulia. Kenapa yang paling mulia? Ya, karena ada hubungan sama Al-Quran langsung. Ilmu itu kita kemuliaan atau memuliakan ilmu tersebut kapan? Kita lihat dia manfaatnya kemana. Kita bisa bilang ini ilmu yang mulia atau tidak. Di sini karena kita mau baca Al-Quran dalam cara yang benar berarti ilmu yang mulia. Faedahnya kalau kita sudah lancar bisa baca yang benar, ini ilmu yang mulia. Itu yang kita harus paham. Jadi asyraful ulum afdaluha li ta'alluqiha karena dia ada hubungan sama Al-Quran Al-Karim. Ya, kalau saya kasih contoh yang mana aja. Kita lihat itu jilid-jilid Al-Quran. Ini Quran ya kan. Ini jilidnya dari apa? Semua jawabannya bisa. Jawabannya ini Syekh dari kulit. Kulit apa? Kulit bangka kemarin atau sapi atau kambing. Hukumnya apa kulitnya? Najis, Syekh. Sampai kita bersihin. Oke. Kulit itu kalau saya bersihin, kulit bisa jadi sabuk ya kan, yang itu pakai sabuk. Maaf, mungkin bisa pakai sandal juga bisa. Dari kulitnya, ini kulitnya sama. Ya, tapi karena kulit ini mungkin dari satu potong bisa untuk sabuk, sabuk namanya, bukan sabuk. Bisa kita bilang contohnya, mungkin kita bilang bisa untuk sandal, bisa untuk jilid Al-Quran. Itu dari satu kulit, dari satu tempat. Ya, tapi yang sama Al-Quran itu jadi mulia. Kita cium, kita berhormat karena dia ada sudah tulisan Al-Quran atau ada hubungan sama Al-Quran. Jadi hukumnya apa? Hukumnya perempuan yang lagi haid tidak boleh pegang. Tidak boleh. Haram. Tadi Syekh ini kulit dari tadi najis ya. Sebelumnya waktu kita bersihin, setelah kita bersihin, taruh atau jadikan jilid Al-Quran sudah kita berhormat seperti Al-Quran. Ilmu tajwid Al-Quran sama. Kenapa jadi mulia? Karena kita ada hubungan sama Al-Quran. Selalu kita sama Al-Quran. Kulit tadi yang jadi sandal, sudah sandal, tidak masalah. Buang, taruh di mana? Ya sandal, sudah sandal. Ya, sampai ulama bilang, ya ini lihat tadi contoh lihat tadi kulit karena dia selalu sama Al-Quran atau jadikan jilid Al-Quran atau tutupan Al-Quran seperti zaman dulu kita memuliakan kulit tersebut. Tapi kalau kita tadi jadikan sandal atau macamnya itu mungkin kita bilang tas, mungkin bilang ada berapa kegiatan yang kita bisa pakai. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah jadi biasa. Ulama bilang berarti kamu harus pilih teman yang bagus, yang baik, biar bisa kamu jadi orang mulia. Ya, kalau kita kasih contoh aja, contoh biasa ya. Ini kamu orang yang berkhidmah sama orang, mungkin kita bilang ulama. Kalau kamu bantu orang ulama, datang atau ada acara, walau kamu ikut orang alim tersebut, bantu aja. Bantu aja. Mungkin kita bilang bawa tasnya sama sandalnya aja, karena kamu muridnya. Pasti. Mereka yang di waktu kamu masuk, pasti terima guru tersebut, tapi setelahnya mereka cari ini fulan di mana? Ini kenapa? Karena kamu ikut orang yang mulia. Ahli dunia juga, kalau kamu datang sama jabatan ini, mungkin kita bilang gubernur atau walau kamu menjaga aja orang biasa, tapi mereka harus perhatian sama kamu juga. Ini yang kita harus cari orang yang baik, orang yang saleh, orang ahli ibadah, biar dapat manfaat dari atau dapat manfaat dari tamanin atau saya ikut fulan.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya. Jadi fadluhu ilmu tajwid itu ilmu yang mulia karena ada hubungan sama Al-Quran. Ilmu tafsir juga. Ilmu hadis Syekh bagaimana? Ilmu hadis juga ilmu mulia tapi di bawah ilmu tajwid. Karena kita tahu yang ilmu yang pertama itu Al-Quran. Ya. Jadi ilmu tafsir, ilmu Al-Quran masuk di ilmu yang mulia. Ilmu tajwid sudah tingkat yang kedua seperti tingkat-tingkat tapi semuanya mulia. Semuanya ilmu-ilmu agama mulia. Atau apa namanya ini ذو fadilah. Nisbatuhu ila baqi al-ulum. Ilmu tajwid itu seperti ilmu yang itu atau tidak, seperti ilmu agama yang lain atau tidak, ini beda. Ilmu tajwid beda. Kenapa? Saya bisa baca, bisa hafal buku tajwid ini, bisa hafal. Banyak ada beberapa orang bisa hafal, tapi cara bacaannya, kalau dia baru belajar dapat ilmu tajwid, belum belajar tajwid, mungkin kita bilang ini orang Indonesia belum belajar tajwid, terus masya Allah hafalannya bagus, kita kasih tajwid, silakan hafal, dia hafal. Ahkamul nun ini, ahkamul mim ini, ahkamul ra, ahkamul huruf al-isti'la, huruf al-istifal, semuanya masya Allah kita tanya dia bisa jawab. Karena hafalannya bagus. Oke, ini bagus. Betul. Tapi cara bacaannya itu yang namanya beda. Kita bacaan biasa ya kan, bacaan biasa kalau kita baca surat Maryam seharus bacaan biasa kahayas. Kahayas karena kaf ha ya ain sad, kahayas. Tapi enggak, cara bacaan Al-Qur'an beda. Kaf ha ya ain sad. Hamim harus ham. Hamim harus ham karena hamim. Tapi enggak, bacaannya ha 2 harakat, mim 6 harakat. Itu yang namanya ilmu tajwid beda sama ilmu lain. Ilmu hadis, saya bisa jadi muhaddis. Jadi fulan ini ahli hadis. Kenapa? Karena bisa baca waqala fulan, fulan berkata ini, mengatakan ini, fulan mengatakan ini, fulan ini, sampai saya hafal, kasih jelasin sama orang lain bisa. Tapi ilmu tajwid harus belajar sama guru. Ini yang sebabnya saya tadi bilang apa namanya ini harus kita mungkin ini yang beda sama Syekh Faisal. Tajwidnya yang ini semuanya belajar, saya tahu, yakin semuanya yang hadir di sini sudah belajar definisi tajwid sama ini semuanya. Tapi caranya belajar atau ucapan orang Arab mungkin lebih jelas dari orang lain. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-wadhi'. Nisbatuhu. Jadi jelas ya, nisbatuhu artinya itu bagaimana dengan ulum syariah itu beda. Kenapa beda? Karena harus belajar dari guru. Yang keenam, perkara yang keenam dari mabadi itu al-wadhi'. Al-wadhi'. Siapa yang bikin ilmu tajwid ini? Kita harus fokus sedikit. Syekh Faisal tadi bilang sahabat belajar dari Nabi Muhammad SAW otomatis langsung. Jadi pertama itu ada praktik. Praktik itu dari Nabi. Cara bacaannya, ucapannya ini nun ketemu fa, ikhfa itu ucapan Nabi. Tapi yang kasih nama ini ikhfa, ini izhar, huruf ikhfa 15, huruf izhar 6 itu setelah wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah berapa 200 tahun. Ada yang 100 tahun. Kenapa Syekh? Kenapa mereka mungkin kita bilang merebotkan kita? Kasih ilmu jadi repot. Itu sebabnya setelah Rasulullah SAW wafat, agama Islam mulai menyebar di tempat-tempat yang Rum, di Faris, itu semuanya bahasanya bukan bahasa Arab. Berarti mulai mereka butuh ilmu biar orang-orang yang baru masuk Islam, baru belajar bahasa Arab, mau baca Al-Quran harus ada kaidah atau ilmu biar mereka bisa baca
benar seperti bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jelas. Jadi ini harus ada faham kita dua. Al-wadih, siapa yang bikin? Itu internetnya lancar. Dengar ya kan? Halo. Dengar Benar, Tapi kenapa dia bilang internet ada masalah? Oke. Walhasil, al-wadih itu siapa yang bikin ilmu tajwid? Jadi dua. Kalau praktik atau cara baca itu langsung dari Nabi Muhammad SAW. Kalau kaidah-kaidah itu ulama tajwid. Siapa yang pertama? Awal ma zahara min ilmu tajwid. Ini lihat ini yang saya kasih tanda. Fa awal man allafa fihi al-imam Musa al-Khaqani. Al-imam Musa al-Khaqani itu di 325. Kaidah-kaidah. Kaidah-kaidah. Jadi mereka belajar dari sahabat itu dalam cara yang seperti tadi namanya talqin. Talqin itu seperti contoh tadi sama anak kita. Ayo fulan ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dia ikut saya. Alif lam mim. Kalau tanya sama dia ini hukumnya apa? Enggak tahu. Itu yang namanya talqin. Sama teori-teori itu tadi kita bilang di abad yang ketiga, awal yang ke abad yang keempat, 300 saya tadi berarti tadi salah. Bukan 225, 325. Ulama yang pertama itu orang alim yang pertama tulis tentang tajwid itu namanya Musa al-Khaqani. Ya, hasilnya kita balik lagi yang bikin ilmu tajwid itu ada dua perkara. Yang pertama praktik itu dari Nabi Muhammad SAW dan sahabat tabi'in semuanya sudah ikut Nabi Muhammad SAW dari Jibril, dari Allah Ta'ala langsung. Tapi kaidah-kaidah itu muncul setelah mereka mulai jauh dari bahasa, campur sama orang yang non Arab, jadi kurang faham, mereka kurang faham cara baca, kasih kaidah-kaidah. Al-wadhi' wal ism, ismuhu namanya itu apa? Ilmu tajwid. Ada berapa nama ilmu tajwid? Ada fan tartil, ada haqqut tilawah, ada ilmu tahsin. Itu semuanya nama, tapi hasilnya tajwid. Kalau tajwid dari kata dari apa ini? Tajwid dari definisi tadi jawada, membaguskan atau apa itu bahasanya. Wa amma tartil dari kata warattilil Qur'ana tartila, dari ayat warattilil Qur'ana tartila. Wa haqqut tilawah, haqqut tilawah itu dari ayat yatlunahu haqqa tilawatih. Haqqa tilawatih artinya dalam cara yang bagus seperti bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang 8 itu al-istimdad. Al-istimdad sumurnya dari mana? Ya, tadi sudah jelasin. Kita sudah jelasin. Mustamaddun minal Qur'an. Kita dari Al-Qur'an karena Allah Ta'ala berfirman warattilil Qur'ana tartila. Ya, juga dari bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga waktu dia ngajarin sahabat. Baca ini, ya, oh ini kurang. Seperti fulan baca innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Dia baca tidak ada panjang. Ada Ibnu Mas'ud bilang sama dia, panjangkan al-fuqara. Jadi ulang lagi innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ya, ini jadi di sini ada mad. Tapi seperti sekarang kita bilang ini mad wajib muttasil, enggak. Bilang sama dia panjangkan al-fuqara aja. Rasulullah bersabda, kalau kamu baca Bismillahirrahmanirrahim, panjangkan kata lafzul jalalah Allah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, jangan Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ini panjang. Ya. Juga Rasulullah bilang panjangkan lafzul jalalah Allah sama Ar-Rahim. Ini mereka kasih nama arid bersukun. Ya. Mudah-mudahan jelas ya. Juga
dari waktu sahabat atau dari Nabi mengajarin sahabat baca Al-Quran, atau mereka belajar sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bawa ke yang berikutnya, tabi'in, dari tabi'in, tabi'in, dalam cara yang sampai sekarang. Sampai sekarang itu cara sanad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat ini banyak yang ahli sanad bacanya susah. Tapi kalau bacaan biasa itu bacaan biasa, silahkan, tidak masalah. Bacaan biasa belajar, baca. Tapi mau baca sanad itu harus ada beberapa syarat yang kamu belajar. Ila an wasalat sanadu ilaina. Bitawatur hukum syari'. Yang ke-9 itu hukum ilmu tajwid, hukumnya apa? Wajib atau mandub atau makruh atau sunnah atau apa itu hukumnya? Hukum belajar ilmu tajwid. Sunnah muakkad. Sunnah muakkad, ya. Kita tadi Bu Rahma, Bu Ayu, tadi Iya, kita Ustaz. bilang ada dua. Ada dua. Kalau teori sama apa tadi bilang? Kalau Praktik. teori wajib memperbaiki bacaan, Seh. Kalau yang mempelajari hukum-hukumnya sunnah. Oke. Jadi Fardu kebalik. ainnya yang praktek. Jadi Iya, fardu ain. kebalik. Oke. Fardu kifayah teori. Ya, fardu kifayah. Ya, itu tadi kita bilang ilmu tajwid dan nazari. Ini lihat di sini. Ilmu tajwid an-nazari. Apa itu nazari? Itu kita tahu kaidah-kaidahnya. Yang tadi kita bilang izhar, idgham, ikhfa, ahkamur ra, ahkamul mim. Ini hukumnya apa? Di sini lihat ini wa huwa al-ilmu bi qawaidha. Fahadha hukmuhu fardhu kifayah 'ala al-ummah. Fardhu kifayah. Apa itu fardhu kifayah? Kalau ada yang belajar ilmu tajwid sudah cukup. Tapi kalau tidak ada, semuanya dosa, dapat dosa. Nasallallahu Assalamualaikum. Di setiap kampung alhamdulillah ada yang belajar tajwid. Di setiap kampung kita ada. Jadi tidak ada dosa. Tapi ini jelasin tentang masalah atau tempat yang mereka baru muslim, mereka baru ikut Islam, harus di antara mereka ada yang faham ilmu tajwid. Biar mereka bisa baca yang benar. Itu apa itu tadi? Kita bilang praktik. Yang praktik, jadi fardu kifayah. Fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah kalau ada melakukan sudah tidak ada dosa sama semuanya. Kalau tidak ada dosa semuanya. Satu kampung. Ini namanya fardu kifayah. Tapi at-tajwid al-amali yang tadi kita bilang praktik itu setiap orang harus wajib, itu fardhu ain. Fardhu ainin ala kulli muslimin wa muslimah tastati'ul qira'ah. Yang bisa baca, mau baca itu wajib. Wajib seperti salat fardu. Kenapa, Syekh? Ya, karena kalau dia mau salat, baca Al-Fatihah, dia tidak bisa tajwid sama sekali. Bagaimana? Harus dia belajar. Ini wajib. Contohnya lebih jelas, kalau kita bilang fulan mau pergi haji. Mau pergi haji. Gimana caranya, Syekh? Ya kita bilang sama dia, belajar. Wajib belajar rukun-rukun haji. Biar dia melakukan haji dalam cara yang benar. Ini juga puasa. Puasa kita sama. Fulan baru masuk agama Islam. Kita bilang sama dia, wajib kamu belajar bagaimana cara puasa. Wajib kamu belajar bagaimana cara salat. Sudah wajib. Ini baca Al-Quran. Untuk salat itu wajib kamu belajar. Syekh saya ikut madhab Abu Hanifah. Madhab Abu Hanifah tidak bilang Al-Fatihah. Tidak harus Al-Fatihah. Boleh saya baca dari mana aja? Boleh. Tapi dalam cara tajwid. Jangan sampai kamu bacanya seperti bahasa Quran gitu. Yang ditulis itu di jalan yang dijual. Apa namanya apa? Namanya apa bahasa Indonesia? Koran sih. Quran. Iya, Quran. koran. Nah, koran. Jangan sampai baca enggak, bacanya dalam cara tajwid. Jadi hukum syari' itu hukum syariat tentang masalah tajwid ada dua hukum. Pertama kalau tentang teori. Teori itu fardu kifayah. Di antara kita ada satu orang belajar sudah alhamdulillah selesai.
Tapi tentang yang wajib sama saya seperti salat itu harus saya baca. Saya belajar tajwid sudah Syekh, hafal Al-Quran, belajar tajwid, saya bisa. Ini berarti kamu harus baca dengan tajwid. Kalau tidak pakai tajwid haram. Dosamu lebih dari orang yang biasa yang belum pernah belajar tajwid. Wallahu alam. Itu dalilnya dari mana? Dari qala ta'ala warattilil Qur'ana tartila. Warattilil Qur'ana tartila. Wa qala ta'ala alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih. Juga dari cara baca atau mereka dengar bacaan Nabi Muhammad SAW atau juga Rasulullah suruh mereka baca seperti ini. Masailuh yang ke-10 terakhir itu masalah-masalah di ilmu tajwid itu masalah dalam bahasa Indonesia artinya ada musibah ya, mungkin kita bilang masalah. Tapi di sini masalahnya masailuhu, kita bilang apa masailuh dalam bahasa Indonesia, apa itu? Jelasin. Masailnya maksudnya yang kita belajar hukum izhar, nun ketemu ya, ini masalah pertama. Nun ketemu ya idgham. Sudah ini masailuhu. Nun ketemu huruf idgham yarmilun, idgham. Nun ketemu huruf izhar, izhar. Itu yang namanya masailuhu. Tapi dalam bahasa Indonesia masalah itu kayak kata yang apa itu seram ya kan? Ya kan Bu Hartina? Apa itu masailu di sini bilang apa itu? Hah? Kasus. Kasus. Ya. Masailuhu kasus ya kan? Ya. Oke. Ini lihat kasih contoh masailuhu hiya qawaiduhul amma, kaidah atau teori-teori yang umum yang kita belajar. Seperti apa? Kullu nunun sakinah atau tanwin ata ba'daha harfun min huruf yarmilun wajib al-idgham. Itu setiap saat ada nun setelahnya ada huruf yarmilun ya ra mim lam waw nun, itu hukumnya idgham. Itu namanya masailuhu dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia tadi bilang kasusnya ya kan? Fahadhihi mabadi'un asyar. Topik permasalahannya saya. Boleh. Yang penting paham Bu ya kan? Oke. Ini 10 perkara di seluruh ilmu yang kita mau belajar harus kita paham sebelumnya. Sampai ada bait syair tadi, inna mabadi' kulla fannin asyarah, al-hadd itu yang tadi kita bilang definisi. Wal mawdu' itu kata-kata Al-Quran. Thumma samarah, buahnya samarah atau manfaatnya. Wa fadluhu, fadilahnya apa kalau saya belajar tajwid ya, min asyrafil ulum wa afdaliha li'anna muta'allim. Wa nisbatuh itu sumbernya dari mana. Wal wadi' siapa yang bikin ilmu tajwid. Wal ism namanya. Al istimdad ambil dari mana. Wa hukum syariat. Hukum syariat tentang belajar ilmu tajwid. Yang ke-10 masailuhu sudah. Ini 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini bukan di ilmu ini aja. Ilmu tajwid. Kalau kita belajar hadis juga ada definisinya. Ada mawdu'nya. Ilmu hadis. Ilmu hadis itu mawdu'uhu apa? Ya, ilmu hadis itu kata-kata Rasulullah. Sudah ilmu hadis. Af'al Rasulullah, perbuatan atau kerjaan Rasulullah. Sudah ilmu. Samarahnya apa? Biar kita faham sirah Nabi Muhammad SAW dan hafal fadilatuhu. Ya sama. Ini di setiap ilmu yang kita belajar. Inna mabadi' kulla fannin asyarah. Al-hadd wal mawdu' thumma thamara. وفضله ونسبته والواضع والاسم والاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى. Ada beberapa ulama bilang cukup berapa aja perkara dari 10, bisa 5 bisa 3 aja. Waman daral jami' hadza syarafa, yang faham ini semuanya itu pasti lebih afdal dari yang baru belajar.
atau belajar berapa perkara dari 10. Oke, la ilaha illallah. Kaifa nurattilul Quran? Masih siap atau sudah cukup? Siap, Syekh. Lanjut. Masih lanjut. Lanjut, Syekh. Takut mereka sakit kepala. Yang baru pasti sakit kepala sih termasuk. Ah, Kalau Ustazah Dede sudah nikmati itu. Boro-boro sama. oke, mungkin kita hari ini sudah ini, biar kita kalau ada yang mau tanya, mau itu boleh, insyaallah kita minggu depan lanjut di bab berikutnya, insyaallah minggu depan kalau kita bisa, insyaallah. يا عبدي أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد. خلاص هذه حكمة الله هكذا. والله أعلم. Cukup sampai sini cukup.